Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan lab 27.2.15 tentang investigation a malware exploit. Part 1, gunakan Kibana untuk mempelajari tentang eksploitasi malware. Di bagian 1, gunakan Kibana untuk menjawab pertanyaan berikut. Untuk membantu Anda memulai, Anda akan diberitahu bahwa serangan itu terjadi pada suatu waktu selama bulan Januari 2017. Anda perlu menentukan waktu yang tepat. Persempit jangka waktu, login ke Security Onion dengan username analis dan password CyberOps. Analis, passwordnya CyberOps. Kita tunggu. Buka Kibana analis, nama pengguna dan kata sandi CyberOps, dan tetapkan rentang waktu absolut untuk mempersempit fokus untuk mencatat dan mulai Januari 2017. Username analis, passwordnya CyberOps. Kelas pilih absolut, terus ininya tahun 2017 bulan Januari 2017 Januari plus 1. Oke, kita tunggu. Nah, di sini sudah terlihat total number of lognya 1910 sudah sama. Anda akan melihat grafik muncul dengan satu entry yang ditampilkan. Untuk melihat detail lebih lanjut, Anda perlu mempersempit jumlah waktu yang ditampilkan. Mempersempit rentang waktu dalam visualisasi total count overtime dengan mengklik dan menyeret untuk memilih area di sekitar titik data grafik. Anda mungkin perlu mengulangi proses ini sampai Anda melihat beberapa detail dalam grafik. Ini kita blok. Selanjutnya, temukan acara di Kibana. Setelah mempersempit rentang waktu di dashboard utama, Kibana buka dashboard NST oh ini NDS. Nah, ini sudah ketemu NIDS alert, count-nya 147, sudah sama. Terus perbesar acara dengan mengklik dan menyeret visualisasi NIDS alert overtime. Lebih lanjut, fokus pada jangka waktu acara. Karena peristiwa terjadi dalam waktu yang sangat singkat, pilih hanya garis plot grafik. Perbesar hingga tampilan Anda menyerupai yang di bawah ini.
Selanjutnya, perbesar aja dengan mengklik menyeret. Klik titik garis pertama untuk memfilter pertama. Sekarang lihat detail untuk peristiwa yang terjadi pada saat itu. Gulir ke bawah pada bagian bawah dashboard sampai Anda melihat bagian halaman. Ini alertnya. Ini. Januari. Pertama dalam daftar dengan mengklik panah menuju. Ini ID alert ID-nya. Event type-nya Snort. Ini pukul 22.54.45. Alamat IP-nya itu 172.16.4.193. Di browser web di komputer yang dapat terhubung ke internet, buka tautan yang disediakan di bidang signatur info. Dari lansiran ini akan membawa Anda ke aturan peringatan emergency smart untuk eksploitasi. Serangkaian aturan yang ditampilkan. Next, selanjutnya lihat transkrip Catch Me. Klik nilai alert ID Anda dapat memutar ke untuk memeriksa transkrip. Kita klik ini. Catch Me, kita tunggu. Dalam Catch Me, jendela Anda dapat melihat transkrip dari sesi ini menunjukkan transaksi antara komputer sumber dengan warna biru dan tujuan yang diakses oleh sumber. Banyak informasi berharga. Periksa blok pertama teks biru. Ini adalah permintaan dari sumber ke server web tujuan. Perhatikan bahwa dua URL terdaftar di blok ini. Yang pertama ditandai sebagai SRC Referrer. Ini adalah situs web yang pertama kali diakses oleh komputer sumber. Namun server menuju browser permintaan HTTP GET ke SRC host. Yang ini permintaan request-nya. Terus yang teks biru itu intinya teks biru itu berisi permintaan HTTP yang dikirim dari sumber atau SRC. Send from the source. Teks merah adalah tanggapan atau respon dari server web tujuan atau DST, Destination Web Server. Tutup Catch Me atau tab perambanan. Kita tutup. Klik entry HTTP yang terletak di bawah judul hunting. Kita ke atas lagi. Kita klik HTTP. Di dashboard HTTP verifikasi bahwa rentang waktu absolut Anda mencakup 27 Januari 2017. Ya, ini sudah benar. Gulir ke bawah HTTP situs di kita harus mengetahui beberapa situs web ini
transkrip yang kita baca sebelumnya. Tidak semua situs yang ditampilkan adalah bagian dari exploit. Ini IP address-nya, terus ini site-nya, website-nya. Tidak semua situs yang ditampilkan adalah bagian dari kampanye exploit. Teliti URL dengan mencarinya di internet. Jangan terhubung dengan mereka. Tempatkan URL dalam tanda kutip saat Anda melakukan pencarian. Terus selanjutnya part kedua, selidiki eksploitasi dengan SQL. Di bagian 2, Anda akan menggunakan SQL untuk memeriksa peringatan IDS dan mengumpulkan lebih banyak informasi tentang rangkaian peristiwa yang terkait. ID peringatan yang digunakan di lab ini hanya sebagai contoh. ID lansiran di FM Anda mungkin berbeda. Step pertama, buka SQL dan temukan peringatannya. Oke, kita minimize, kita buka SQL. Lancarkan SQL dari desktop, login dengan username analis dan password CyberOps. Aktifkan semua sensor dan klik mulai. Username analis, passwordnya CyberOps. Oke. Terus klik semuanya. Select all. Terus aktifkan semua sensor dan klik mulai start. Temukan grup peringatan mulai 27 Januari 2017. Peringatan tanggal 27. Dari 2017 yang ini apa stempel waktu untuk peringatan pertama dan terakhir yang terjadi dalam waktu sekitar 1 detik satu sama lain. Eventnya, event message-nya, current event, Trojan, ini ransomware. Step kedua, selidiki peringatan di SQL. Klik kotak centang tampilan data paket dan tampilkan aturan untuk melihat informasi di bidang header paket dan aturan tanda tangan IDS yang terkait dengan peringatan. Klik kotak centang. Ini pilih ID peringatan 5.2. Maksimalkan jendela SQL dan ukuran kolom pesan Anda sehingga Anda dapat melihat teks dari Step ketiga, lihat transkrip acara. Klik kanan ID peringatan terkait. Oh, ini apa? Kita close. Klik kanan ID peringatan terkait 5.2. Karena developer.
Oh ini 5.2 ini. Ini klik kanan ID, berarti ini klik kanan. Terus klik transkrip. Nah, di sini apa saja website, referral, dan host yang terlibat dalam event SRC pertama. Ini SRC IP-nya. Terus ini destination IP. Ini SRC port-nya dan DST itu destination port-nya 80. Ini SRC gate. Terus selanjutnya klik kanan ID peringatan 5.4 alamat sumber dan pesan peristiwa. Dan pilih transkrip untuk membuka kita close. 5.4 klik kanan transkrip. Ini sama SRC-nya, destination-nya berbeda. Terus tutup jendela transkrip saat ini. Di jendela Square klik kanan ID 5.25 terus buka transkrip lagi. Ini SRC IP-nya, terus destination IP, SSC port-nya, ini destination port-nya 80. Terus ini sensor name-nya, section import 1, timestamp-nya 2017 Januari tanggal 27 jam 22.54. Tutup jendela transkrip, klik kanan ID yang sama link dan pilih network, klik tab file. Klik kanan ID yang sama, pilih network minor. Oke. Ini IP-nya TUB. Oke, ini kita close. Part ketiga, gunakan WireShark untuk menyelidiki serangan. Di bagian 3, Anda akan beralih ke WireShark untuk memeriksa detail serangan dengan cermat. Step 1, putar ke WireShark dan ubah pengaturan. Di SQL, klik kanan ID peringatan 5.2 menu dan memilih WireShark dari menu. Klik kanan WireShark. Oke. Nah, di sini pengaturan WireShark default menggunakan waktu relatif per paket yang tidak terbantu untuk mengisolasi waktu yang tepat dari suatu peristiwa terjadi. Untuk memperbaikinya, pilih View, Time Display Format, Date and Time of the Day. Terus selalu ulangi untuk kedua kalinya. Time, terus Time Display Format, Second size. Sekarang kalau mau waktu Anda memiliki tanggal dan jam waktu, ubah ukuran kolam. Jelas. Terus step kedua, selidiki lalu lintas HTTP. Di WireShark gunakan filter tampilan http.request untuk memfilter permintaan web saja. http.request. Pilih paket pertama di area detail. Terus
Pesan aplikasi Vortex Travel Protocol ini. Step ketiga, lihat objek HTTP. Di website pilih file, export objek, mana? Ini. Terus HTTP. Pilih paket remote. Ini. Saya peristiwa dan pilih di website buka file, simpan file ke folder home Anda. Close. HTTP. Gitu. Result-nya step keempat, buat hash untuk file malware yang diekspor. Kamu tahu bahwa pengguna bermaksud mengakses www.home, tetapi situs tersebut merujuk pengguna ke situs lain. Akhirnya file diunduh ke host dari situs malware. Akses file yang diunduh dan mengirimkan penuh. Sekian tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.